Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Ya, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui tayangan PPT, kalian diharapkan mampu untuk membuat kartu piutang itu berdasarkan mutasi piutang dengan teliti. Belum memasuki inti dari pembelajaran kita ini, masih ingatkah dengan arti piutang tersebut? Coba rinta. Piutang adalah harta lancar perusahaan. Baik, ada yang bisa menambahkan? Coba Dela. Piutang yaitu harta lancar milik perusahaan yang terjadi akibat jualan secara kredit. Nah, jadi piutang itu merupakan harta lancar perusahaan yang terjadi karena timbulnya transaksi penjualan secara kredit. Itu yang berikutnya. Kalian akan mengetahui mengenai pengelolaan kartu piutang. Di dalam pengelolaan kartu piutang, yaitu bagian kartu piutang itu sendiri. Yang kedua, memutasikan piutang. Yang ketiga, membukukan mutasi piutang tersebut ke dalam kartu piutang. Selanjutnya, mengenai tugas dari bagian kartu piutang, secara periodik diharapkan bisa menghasilkan. Yang pertama, itu adalah surat pernyataan piutang yang akan dikirim kepada debitur. Kedua, daftar saldo piutang akan memuat informasi mengenai saldo piutang dari masing-masing debitur pada tanggal-tanggal tertentu. Dan yang ketiga yaitu daftar umur piutang yang memuat informasi mengenai piutang pada tiap debitur yang sudah dikelompokkan. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa transaksi yang akan mempengaruhi atau akan merubah, baik itu perubahannya penambahan dan juga pengurangan terhadap saldo piutang. Yang pertama, transaksi penjualan secara kredit. Yang berikutnya, yang kedua, transaksi retur penjualan. Yang berikutnya, transaksi penghapusan piutang. Yang berikutnya, transaksi penerimaan kas dari piutang. Selanjutnya, kita akan membukukan mutasi piutang ke dalam kartu piutang. Sudah kalian ketahui tadi, ada dokumen-dokumen pendukungnya, yaitu berupa faktur penjualan kredit, bukti penerimaan kas, nota debit, memo kredit, dan bukti memo diar. Nah, lalu selanjutnya yang perlu juga kalian ketahui di sini bagaimana format dari kartu piutang. Nah, coba kalian perhatikan tayangan PPT-nya. Di situ ada contoh format kartu piutang. Sekarang coba perhatikan contoh soal mengenai transaksi dalam kartu piutang. Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi sehubungan dengan piutang pada toko anggrek. Kita lihat transaksinya, lalu akan kita lakukan analisis. Tanggal 1 Agustus menunjukkan saldo awal. Anggap saja saldo awalnya 0. Berikutnya, transaksi yang terjadi pada tanggal 6 Agustus. Terjadi penjualan secara kredit kepada toko anggrek senilai 4 juta rupiah. Masih ingatkah tadi mengenai penjualan secara kredit? Apa pengaruhnya dari transaksi ini untuk mutasi piutang? Kira-kira akan menambah saldo piutang atau mengurangi saldo piutang? Ya, coba Ari. Akan menambah saldo piutang. Baik. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Tanggal 11 Agustus, toko anggrek membayar sejumlah utangnya atas transaksi tanggal 6 Agustus senilai 2 juta rupiah. Ingat, membayar sejumlah utangnya dilakukan oleh toko anggrek. Berarti apa yang akan dipengaruhi dari transaksi ini terhadap saldo piutang? Membayar sejumlah utangnya, itu kuncinya. Ya, coba Sandi, coba
ya, membayar sejumlah utangnya berarti akan mengurangi saldo piutang yang dicatat oleh perusahaan di dalam kartu piutang. Baik, transaksi yang berikutnya, tanggal 18 Agustus terjadi penjualan secara kredit kepada toko anggrek senilai Rp7.500.000. Sama seperti transaksi pada tanggal 6 Agustus, yaitu penjualan barang dagangan secara kredit pada toko anggrek. Apa mutasinya? Akan menambah saldo piutang. Nah, sekarang kita lihat transaksi-transaksi tadi akan dicatat ke dalam kartu piutang toko anggrek. Yang pertama kita catat nomor rekeningnya, anggaplah 212. Terus nama debiturnya, yaitu toko anggrek, alamat debitur di mana. Lalu kartu piutang dicatat pada lembar keberapa? Seumpama lembar ke-1. Lalu syarat pembayarannya kita contohkan 2/15 N/30. Apa artinya? Perintah pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal transaksi. Apabila dibayar kurang lebih 15 hari dari transaksi, maka akan mendapat potongan 2%. Baik. Yang berikutnya batas kredit. Berapa batas kredit yang ditetapkan oleh perusahaan? Nah, sekarang kita lihat. Kita catat tanggal dari masing-masing transaksi. Tanggal 1 saldo 0. Tanggal 6 Agustus dibuktikan dengan faktur nomor 311. Kita catat pada mutasi piutang, yaitu pada kolom debit sebesar Rp4.000.000. Lalu di saldo kita catat juga sebesar Rp4.000.000. Lalu yang berikutnya tanggal 11 dibuktikan dengan bukti kas masuk nomor 304. Kita mutasikan pada kolom kredit, maka saldo akan mengalami pengurangan sebesar Rp2.000.000. Nah, sekarang saldonya tinggal Rp2.000.000. Nah, lalu transaksi yang berikutnya kita catat pada tanggal 18 Agustus 2010 dibuktikan dengan nomor faktur 318, di mana pencatatannya Ali, ya, dicatat pada mutasi debit sebesar Rp7.500.000, sehingga saldo akhir dari piutang toko anggrek itu akan diketahui sebesar Rp9.500.000. Ada pertanyaan? Silakan. Atau sudah paham? Paham ya? Nah, baik. Berhubung waktu tinggal sedikit, kita kurang 12 menit lagi. Silakan dari pembelajaran kita hari ini, silakan kalian refleksikan atau boleh dirangkum. Ya. Kalian rangkum saja di dalam kertas folio. Boleh 1 lembar. Ya. Ya, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kita lanjutkan pelajaran kita ini pada pertemuan yang akan datang.